wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Manado, program studi ekonomi. Unit kerja saya di SMA Negeri 3 Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin berbagi best practice saya selama mengikuti PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan cerita best practice saya selama mengikuti PPG dalam jabatan. Selama pelaksanaan PPG, saya PPL di SMA Negeri 3 Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Best practice ini dibuat menggunakan metode STAR, yakni situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil dan dampak. Tujuan yang ingin dicapai adalah melalui model pembelajaran inovatif Problem Based Learning atau disingkat PBL dengan pendekatan TIPEC meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 materi skala prioritas. Situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah dalam proses pembelajaran yang belum berpusat pada siswa. Hal ini dikarenakan guru kurang menerapkan model dan metode pembelajaran yang inovatif dan berdampak pada kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Masalah yang perlu diselesaikan yakni satu, keaktifan siswa yang masih kurang dalam proses pembelajaran. Kedua, model dan metode pembelajaran yang belum inovatif serta bervariatif. Ketiga, guru masih mengajar secara konvensional atau berpusat kepada guru. Empat, guru kurang melakukan refleksi pembelajaran. Yang kelima, guru belum maksimal dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi dalam kegiatan pembelajarannya, dan rendahnya pemahaman guru dalam menggunakan perangkat teknologi. Alasan praktik ini penting untuk dibagikan karena melalui praktik baik ini, saya berharap dapat menjadi motivasi bagi diri sendiri untuk dapat mendesain dan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, yang akhirnya dapat meningkatkan keaktifan dalam belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, diharapkan praktik baik ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam pendidikan, khususnya guru-guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk itu, perlu dicarikan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut, karena dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa mampu membuat pembelajaran lebih bermakna serta menyenangkan. Dalam hal ini, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan TPEC, Technological Pedagogic Content and Knowledge, atau teknologi pedagogik konten dan pengetahuan. Dengan metode bervariatif, yakni ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya juga menggunakan media pembelajaran yang menarik, yakni menggunakan PowerPoint dan penayangan video YouTube untuk media pembelajaran, serta LKPD yang saya buat di Canva, lalu saya letakkan atau sematkan di Google Drive. Selanjutnya, untuk siswa yang dapat mengakses LKPD tersebut, dibuatkan link lalu dibagikan ke WhatsApp group. Pengerjaan LKPD atau LKPD menggunakan Chromebook dan juga smartphone.
serta evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi ujian sekolah berbasis Android dengan menggunakan akses poin secara offline. Dan refleksi pembelajaran menggunakan surat cinta untuk guru yang mana siswa mengisi angket. Untuk membuat suasana belajar di kelas lebih menarik, saya menyiapkan permainan daring dari Word Wall dan saya mengajak siswa untuk ice breaking sehingga membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Tangan yakni memilih model pembelajaran inovatif yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran, serta strategi pembelajaran yang berdiferensiasi juga diterapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yakni berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi proses. Berdiferensiasi konten sesuai gaya belajar siswa, dan berdiferensiasi proses dengan pembimbingan secara individu dan kelompok. Untuk aksi yang saya lakukan adalah pertama menyusun perangkat pembelajaran, kedua menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariatif agar pembelajaran tidak monoton, ketiga memilih video pembelajaran di YouTube dan pembuatan LKPD di Canva, serta membuat slide PowerPoint, keempat mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan praktik pembelajaran, yang kelima memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat, tanggung jawab atas tugas mereka dalam berkelompok, lebih percaya diri dalam melaksanakan presentasi, berani menyampaikan pendapat dalam diskusi, maupun dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain. Yang keenam, belajar untuk mengelola kelas dan mengorganisir siswa dengan lebih baik lagi. Refleksi dan hasil dampak. Berdasarkan refleksi dan hasil dampak melalui model pembelajaran problem-based learning atau PBL dan metode bervariatif dapat dilihat hasil positifnya, yakni siswa lebih aktif dalam belajar serta penggunaan game dan ice breaking saat belajar mampu membuat siswa lebih bersemangat dan tertarik mengikuti pembelajaran. Ini terlihat dari keaktifan belajar siswa serta percaya diri dalam menganalisis masalah saat disajikan pada proses pembelajaran, dan juga hasil penilaian pengetahuan menunjukkan hasil belajar yang baik. Setelah mengikuti PPG ini, banyak hal yang saya dapatkan, yakni pengetahuan dan wawasan mengenai upaya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan suasana belajar yang menyenangkan serta lebih bermakna bagi siswa. Serta saya mendapatkan keluarga baru, yakni bapak dan ibu guru hebat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya berada di ekonomi satu kelompok tiga, yang mana rasa kekeluargaan dan saling mendukung, saling membantu satu sama lain, serta saling menguatkan hingga pelaksanaan PPG sampai saat ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami, Bapak Dr. Insinyur Ramon Arthur Tumiwa MM, dan Guru Pamong Bapak Brons Mambu SPD yang telah banyak membantu dan membimbing kami. Dan terima kasih kepada LPTK Universitas Negeri Manado telah memfasilitasi saya dalam melaksanakan PPG. Berikut ini tanggapan oleh kepala sekolah, teman sejawat, dan juga peserta didik di SMA Negeri 3 Kota Bangun terkait pelaksanaan PPG dalam jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bangun atas nama Ibu Eki Susanti. Selama beberapa minggu ini anak-anak ada kreatifnya dari yang per awal-awalnya mereka tidak bisa berbicara, sekarang mereka bisa berbicara, mengeluarkan mereka apa yang mereka ketahui dari yang tidak menjadi bisa diketahui. Sekarang mereka bisa beradaptasi dengan instansi guru yang mengajar, kemudian mereka lebih mengeluarkan ide-ide baru, ide-ide yang lebih cemerlang lagi
dari kebiasaan mereka yang pertama itu hanya mendengarkan, sekarang mereka lebih kreatif lagi mencari ilmu-ilmu tambah-tambahan baru. Terima kasih. Saya Muhammad Arifin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 3 Kota Bangun, di mana lokasi tempat Ibu Siti Aisyah melaksanakan proses pembelajaran atau PPG-nya untuk mutu siswa setelah beliau melaksanakan proses PPG dengan sesudah dan sebelum itu sangat signifikan perubahannya. Dari siswa yang tidak pernah aktif sama sekali itu menjadi aktif di dalam kelas. Proses pembelajaran yang sudah Ibu Siti Aisyah lakukan pada saat proses PPG itu berdampak positif bagi siswa-siswa kami yang bersekolah di SMA Negeri 3 Kota Bangun. Oke, selamat siang. Berjumpa dengan saya, Hairudin SS. Saya bertugas sebagai guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Bahasa Inggris. Saya bekerja di SMA Negeri 3 Kota Bangun. Pada siang hari ini perkenalkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang penilaian saya sebagai teman sejawat, sebagai guru yang bersama-sama mengabdi di SMA Negeri 3 Kota Bangun. Saya akan memberikan penilaian tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Ibu Siti Aisyah atau sering kami sebut Bu Ai. Selama ini proses pembelajaran ketika beliau belum mengenal apa itu pelajaran yang inovatif, proses pembelajaran banyak berpusat pada guru. Dan ketika Bu Siti Aisyah ini memperkenalkan apa itu pembelajaran yang inovatif, kreatif, di sini saya melihat bahwa yang dulunya berpusat pada guru untuk proses pembelajaran, kini dengan adanya proses pembelajaran inovatif, siswa lebih kreatif dan daya imajinasi siswa itu sangat tinggi. Yang pada dulunya siswa tidak mampu untuk memikirkan atau membacakan satu masalah, dengan adanya program atau proses pembelajaran inovatif ini, siswa dimampukan untuk berpikir kritis, bekerja sama, berkolaboratif. Dan menurut saya, apa yang dilaksanakan oleh Bu Siti Aisyah berjalan dengan baik dan mengalami perkembangan. Dan saya berikan nilai sangat bagus, baik proses dalam proses pembelajaran, di mana siswa lebih kreatif, siswa diajak untuk mengenal bagaimana diri mereka untuk berkembang dengan adanya beberapa metode pembelajaran yang inovatif. Sekian dari saya, mantap, hasil refleksi yang baik untuk perkembangan kelas mereka. Selamat dan semoga sukses dan sekolah ini menjadi sekolah yang berkembang. Salam sehat. Hai semuanya. Hai. Ibu mau tanya nih ya, pada saat kita PPL kemarin, hal apa yang paling kalian sukai pada saat pembelajaran? Untuk dari pembelajaran kemarin, saya lebih suka di bagian diskusi kelompok karena bisa berbagi pengetahuan, Bu. Kalau saya lebih suka di bagian presentasinya, Bu. Kalau saya lebih suka di bagian exhibiting-nya, Bu. Kalau saya suka pembelajaran menggunakan laptop. Saya suka semua, Bu. Kalau saya suka di bagian riwayatnya, Bu. Semoga dengan program PPG ini kita mampu membagikan ilmu yang kita peroleh untuk memajukan pendidikan di Indonesia.